Legenda adalah salah satu dasar terbentuknya pertunjukan ini. Naskah Air Terjun Putuk Truno ini bukanlah sekedar naskah. Ada nilai-nilai sejarah dan legenda yang perlu kita pelajari dan lestarikan bersama. Inilah pertunjukan teater kedua Teater Kasmaran dengan lakon Putuk Truno karya Teater Kasmaran. Pertunjukan ini murni lahir dari siswa-siswi SMPN 1 Prigen dengan didampingi para pendamping. Teater Kasmaran membutuhkan waktu 2 minggu untuk sebuah pertunjukan yang mungkin dibilang pendek. Semua ini dikemas secara apik oleh Teater Kasmaran. Mari kita saksikan pertunjukan teater kedua Teater Kasmaran dengan lakon Air Terjun Putuk Truno, sebuah legenda air terjun keabadian. Dahulu kala, Raja Hayam Wuruk memiliki selir bernama Rinjani Arsaloka. Namun, pada suatu hari, terjadi pertengkaran hebat di antara mereka. Pertengkaran itu terjadi karena Rinjani cemburu, karena Hayam Wuruk terlalu sibuk dengan selirnya yang lain. Rinjani pun pergi meninggalkan kerajaan, dan dia pergi ke hutan semula ia tinggal. Tanpa disadari, ternyata sang selir hamil. Beberapa bulan kemudian, lahirlah seorang putra yang diberi nama Joko Tarunu. Joko Tarunu dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh sang ibunda. Joko tumbuh menjadi pemuda gagah perkasa. Suatu ketika, Ibu Joko Tarunu bingung akan memasak apa. Dia kasihan terhadap anaknya yang jarang memakan daging. Rusa di hutan tempat Joko Tarunu dan ibunya tinggal sudah jarang terlihat dikarenakan beberapa daerah yang terbakar. Anakku Joko, kemarilah. Iya Bu, ada apa? Kenapa Bu? Anakku Joko, apakah kamu tidak ingin memakan daging? Tetapi rusa di hutan kita sudah jarang. Iya Bu, aku akan berburu rusa di hutan sebelah agar kita bisa makan daging. Aku akan izin berburu Bu. Baiklah anakku, hati-hati. Terima kasih Bu. Joko pun berangkat menuju hutan lain di luar hutan tempat tinggalnya. Namun, saat ia di tengah hutan, ia bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Dewi Srigadi. Siapa namamu gadis cantik? Namaku Dewi Srigadi. Lalu, siapakah namamu dan di mana tempat tinggalmu? Namaku Joko Taruno. Aku tinggal di hutan sebelah. Apa yang sedang kau lakukan di tengah-tengah hutan ini? Kamu bertanya? Bercanda. Aku sedang berjalan-jalan untuk menenangkan pikiran. Memangnya ada apa? Sebenarnya aku disuruh segera menikah oleh aku. Tetapi permintaannya sangat berat karena aku dijodohkan oleh pria pilihannya. Oh, jadi begitu. Sudahlah, jangan bersedih. Nanti para cantikmu akan terus seperti nenek-nenek. Iya. Melihat senyuman Dewi Srigadi, akhirnya Joko Taruno pun mulai jatuh hati kepada Dewi Srigadi. Akhirnya, mereka pun mulai saling akrab dan lebih sering bertemu. Di suatu hari mereka bertemu. Mereka merencanakan untuk bertemu di suatu tempat. Di sana Joko pun mengungkapkan perasaannya. Dewi, aku menyukaimu. Mau kamu menjadi kekasihku? Aku juga menyukaimu, Joko. Aku mau menjadi kekasihmu.
pemuda, siapa kamu? Berani-beraninya kamu mendekati putriku. Joko pun hanya terdiam mendengar ucapan ayah Dewi Sri Gading. Sang Adipati marah. Ia pun mengurung Dewi Sri Gading di tempat bernama Coban Bau dan memagarinya dengan pagar goib. Untuk sementara waktu, kamu akan kusembunyikan di tempat ini. Komunikasi yang tiba-tiba terputus dengan sang belahan hati membuat Joko tak patah semangat. Joko Taruno pun bersemedi di sebuah air terjun untuk mencari keberadaan sang Dewi. Dari hasil semedinya, mereka berhasil berkomunikasi melalui batin. Akan tetapi, tubuh Joko bisa berubah menjadi seekor ular. Ia pun langsung memanfaatkan keadaan itu untuk menyelamatkan sang Dewi. Dengan kekuatan cinta mereka, doa Joko Taruno dikabulkan. Pagar goib yang memagari sang Dewi pun terbuka tanpa sepengetahuan Adipati. Sang Dewi pun melarikan diri untuk bertemu sang pujaan hati. Terima kasih Sang Cipta, engkau telah mendengarkan permohonan kami. Kakanda, Dinda, apakah Dinda baik-baik saja? aku baik-baik saja. Akhirnya kita bisa bersama lagi, Kakanda. Aku akan berusaha meluluhkan hati ayahmu agar kita bisa bersama-sama selamanya. Aku mencintaimu. Iya, aku juga mencintaimu. Semenjak saat itu, air terjunnya menjadi saksi cinta mereka. Kini dikenal dengan nama air terjun Putuk Truno atau air terjun keabadian. Air terjun Putuk Truno menyimpan kisah cinta yang begitu kuat, dan dalam kisah tersebut merupakan kisah cinta Joko Taruno dan Dewi Sri Gading.